Mari belajar hipnosis. Kembali lagi bersama saya Ivan. Saya akan menjelaskan model pikiran manusia. Kualitas hidup ditentukan oleh kualitas pikiran yang kita bangun setiap hari. Analoginya seperti sebuah istana. Pikiran adalah istana. Pikiran sadar adalah komandan. Critical factor adalah satpamnya atau penjaganya. RAS adalah radar pengintai bawah sadar adalah para pekerja istana yang menjalankan perintah tanpa banyak bertanya. Istana akan sekuat program yang kamu beri setiap hari. Pikiran sadar mempengaruhi 10-12% hidupmu, dan pikiran bawah sadar mempengaruhi 88-90% hidupmu. Pikiran sadar adalah komandan istana yang membuat keputusan, logika, dan kehendak kita. Bekerja secara lambat tetapi menentukan arah. Critical factor atau satpam istana menjaga pintu masuk antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ia bertanya, masuk akal atau tidak, benar atau tidak, aman atau tidak. RAS, radar pengintai istana, 24 jam nonstop mencari informasi yang sesuai dengan fokus, keyakinan, dan tujuan komandan. Ia tidak menilai, hanya menyaring dan mengirim informasi. Pikiran bawah sadar adalah gudang penyimpanan istana, menyimpan semua program, kebiasaan, memori, emosi, dan pengalaman hidup. Ia bekerja secara otomatis, mewujudkan perintah yang diterima berulang kali. Critical factor versus RAS nih. Critical factor itu filter mental sadar yang bertugas mengevaluasi dan memutuskan informasi atau sugesti ini boleh masuk atau ditolak. Tugasnya menganalisa dan mempertanyakan, membandingkan dan menilai logika, melindungi dari informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan, menentukannya diterima atau ditolaknya sebuah sugesti. Sifatnya selektif, logis, dan penuh pertanyaan. RAS atau Reticular Activating System, sistem neurologis di batang otak yang bertugas memfilter dan memprioritaskan informasi dari jutaan stimulus setiap detik. Tugasnya menyaring informasi yang relevan dengan fokus, tujuan, dan keyakinan kita. Mengarahkan perhatian ke hal penting. Membantu kita menemukan peluang, ide, dan solusi. Sifatnya otomatis, cepat, netral, dan tidak menilai. Inti perbedaannya, critical factor itu menilai dan memutuskan. RAS menyaring dan mengarahkan perhatian sebagai mesin pencari informasi. Keduanya bekerja sama melindungi dan membimbing kita. Alur kerja pikiran, metafora perjalanan informasi. Contoh, pikiran sadarmu memberikan fokus perhatian atau membuat tujuan. Critical factor menilai apakah tujuan ini masuk akal, apakah ini aman, apakah ini sesuai dengan keyakinanku. Jika tidak sesuai, informasi ditolak. RAS mulai mencari jutaan informasi di sekitar ataupun dalam diri kita dan memilih yang relevan. Ketika informasi sudah lolos, informasi yang relevan dikirim ke bawah sadar berulang kali hingga menjadi sebuah program yang dijalankan. Jadi bawah sadar itu menjalankan program otomatis dalam bentuk kebiasaan, perilaku, emosi, dan hasil hidup. Critical factor sebagai satpam istana. Satpam tidak mencari informasi,
Ia hanya menilai siapa yang boleh masuk. Ia memastikan tidak adanya penyusup, pikiran negatif, sugesti beracun, keyakinan yang merusak, yang masuk ke dalam istana. Cara mengerti satpam ini dengan aman, gunakan kata-kata yang logis dan positif. Berikan bukti dan alasan yang masuk akal. Ulangi dengan konsisten. Masuki saat satpam sedang rileks atau dalam kondisi hipnosis. Satpam yang bijak melindungi kita. Satpam yang terlalu curiga menghambat diri kita. RAS sebagai radar pengintai. Radar tidak peduli baik atau buruk. Ia hanya mencari apa yang kamu minta. Jika kamu fokus pada masalah, ia akan menemukan lebih banyak masalah. Jika kamu fokus pada solusi, ia akan menemukan lebih banyak peluang. Cara memberi perintah ke radar adalah tentukan fokus yang jelas. Gunakan afirmasi dan visualisasi. Rasakan emosi seolah-olah sudah terjadi. Yakin dan konsisten. Radar akan bekerja untukmu 24 jam, bahkan saat kamu tidur. Pikiran bawah sadar para pekerja istana ini. Para pekerja tidak banyak bertanya. Mereka hanya menjalankan perintah yang diterima berulang kali. Mereka membangun kebiasaan yang mengatur emosi, tubuh, dan hasil hidup. Cara memberi program terbaik adalah dengan sugesti positif, afirmasi harian, visualisasi, tindakan berulang, lingkungan yang mendukung. Program yang kamu tanam hari esok akan menjadi kenyataanmu esok hari. Sinergi ketiganya, komandan memberikan arah, satpam membuka pintu yang tepat, radar mencari dan mengirim yang relevan. Para pekerja mewujudkan hasil. Ketika selaras, hidupmu luar biasa. Kunci transformasi. Jadi kuncinya, fokus pikiran sadar pada tujuan yang positif. Lunakan critical factor dengan logika dan bukti. Aktifkan RAS dengan afirmasi dan visualisasi. Ulangi secara konsisten dengan emosi positif. Bangun kebiasaan baru dan ambil aksi nyata. Ingat selalu, kamu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi di luar. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan pikiran, fokus, dan responmu. Di sanalah kekuatanmu. Kamu menjadi apa yang kamu pikirkan secara konsisten. Begitulah cara model pikiran manusia. Tentu saya akan menjelaskan hal-hal lain nanti. Dan agar kamu gak ketinggalan, kamu boleh follow dan stay tune. Terima kasih.